Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Majelis 1A Pengadilan Pajak merencanakan untuk melakukan sidang pemeriksaan terhadap 46 berkas perkara yang disidangkan pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pertama yang akan dilakukan sidang pemeriksaan adalah terhadap gugatan yang diajukan oleh Saudari Azizatul Nur Imamah sebanyak 5 berkas sengketa. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari tergugat sudah hadir Ibu Siti Fadilah. Hadir yang mulia. Kemudian Pak Deddy Kusumanegara. Hadir yang mulia. Kemudian ada Pak Trierianto. Dari penggugat yang hadir ada Bu Azizatul, betul ya? Betul yang mulia. Mendengar ya. Yang penting Bu Azizatul jawab mendengar gitu kan. Kemudian Pak Bungsiawan ya, hadir ya? Hadir yang mulia. Ya. Sebelum majelis mulai persidangan ini, majelis minta maaf ini ada keterlambatan tadi karena di awal sidang pengucapan putusan ada kendala teknis di sini sehingga dimulai agak lambat, berakibat di sidang pemeriksaan juga dimulainya jadi terlambat juga. Tergugat dan penggugat untuk sidang hari ini sudah diagendakan masing-masing pihak untuk memberikan penjelasan, mulai dari tergugat dulu. Ada yang disampaikan oleh tergugat? Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan 3 poin atas sengketa yang disampaikan oleh penggugat. Bahwa yang pertama, SP2D... Sebentar. Sebelum mulai 3 poin. Apakah yang hendak saudara sampaikan ini sudah dikirimkan ke majelis? Sudah, yang mulia. Di mana saudara kirimkannya? Dropbox. Di mana? Dropbox, yang mulia. Yang ya. Ya, MS Team SharePoint itu ya? Iya. Ya. Kemudian dari penggugat bisa mengaksesnya? Bisa yang mulia. Oh sudah ya? Sudah. Soalnya tadi pagi saya cari belum ada. Sebentar ya, saya cari dulu supaya bisa mengikuti penjelasan saudara. Sebentar ya. Ini yang PDF dengan yang Word sama ya, penjelasan yang tertulis ini. Baik, dari penggugat juga ada yang disampaikan ya? Penggugat? Ada majelis. Saudara kirimkan di mana? Tadi kita kirimkan ke SharePoint, tapi ini sampai sekarang masih ada kendala. Kita coba kirimkan ulang, ini masih majelis. Nanti kalau masih ada kendala, segera chat atau hubungi ke Panitera supaya dibantu ya. Ya, baik majelis. Terima kasih. Ya, baik. Biasanya ada, kalau nggak berhasil situ ada alternatifnya nih Panitera ini, lewat mana, atau email atau yang lain. Ya, baik. Sementara saudara mencoba, ini kita dengarkan dulu dari tergugat. Silakan. Terima kasih majelis. Poin pertama, bahwa SP2DK bukan merupakan bagian dari proses penerbitan SPP. Penerbitan SPP sesuai PP 80 tahun 2023 diawali dengan lembar penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan nota penghitungan, kemudian penerbitan SPP. Poin kedua, bahwa STP bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Karena sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, yang dimaksud SKP adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat tagihan pajak tidak termasuk di dalamnya.
Meski bukan objek gugatan, BP tetap memiliki hak meminta keadilan bila menurut BP, STP yang diterima tidak benar, yaitu dengan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar sesuai pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP. Kemudian tentang yang ditanyakan penggugat mengenai surat tugas, Majelis, menurut kami surat tugas telah sesuai dengan ketentuan. Sebentar, supaya saya bisa mengikuti dengan jelas, itu saudara bacakan dari halaman berapa? Ringkasan yang mulia dari apa yang kami sampaikan di halaman 20 ada di halaman 19-20. 19-20, saya ikuti ini supaya nanti penggugat juga mudah nyari. Saudara kan masih ngulang ini di awal-awal ini. (19, 20) penggugat menyampaikan petitum tanggapan tergugat. Jalannya sidang ini maksudnya? Itu tentang menanggapi surat tugas. Baik, yang sebelumnya yang mana? Yang poin 1, 2, 3 sebelumnya di halaman 19 tersebut. Ya. Huruf C nomor 1, 2, 3 ya? Iya, betul. Baik, Bu Azizatul bisa ngikuti ya? Baik, silakan dilanjutkan. Tentang surat tugas di samping poin 1 dan 2 kami sebutkan di halaman 20, kami tambahkan juga tentang ketentuan di Keputusan Dirjen Pajak nomor 206 tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak pada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di bagian lampiran halaman 115 huruf G nomor 3 yang di situ sudah dicantumkan bahwa surat tugas dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP. Halaman berapa lagi ini, Bu? Halaman berapa lagi yang saudara sampaikan terkait surat tugas ini? Tambahan dari halaman 20, Majelis, mohon maaf. Jadi di halaman 20 yang jalannya sidang ini? Iya, betul. Di samping nomor urut 1, 2, kami ada tambahan, dan di samping itu ada ketentuan lainnya, yaitu Keputusan Dirjen Pajak nomor 206 tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan. Baik, ini coba ya saya resumekan ya. Baik. Di halaman 19, tanggapan tergugat, kalau majelis perhatikan, ini nampaknya menyalin apa yang sudah saudara tulis di surat tanggapan. Betul? Betul, majelis. Iya. Ya, tanggapan tergugat dibagi 3, ini 1, 2, 3, itu kan. Dikelompokkan menjadi 3 tuntutan, itu kan ya, itu kan saudara persis tulis di Betul, surat tanggapan. Kemudian jalannya sidang ini menanggapi pernyataan penggugat kemarin. Betul. Kesimpulannya apa dari yang bagian jalannya sidang ini? Penggugat mempermasalahkan kewenangan penandatangan surat tugas tidak ada penulisan atas nama Dirjen Pajak. Tanggapan tergugat dalam formatnya penandatangan hal ini Kepala Kanwil, terus kemudian satu Kanwil menangani sidang banding, terus kemudian dalam kesempatan ditegaskan penerbitan STP aku ya, berarti cuma 2 poin ini ya terkait dengan STP. Baik, ini ya pendapat saudara. Artinya intinya adalah yang menugaskan saudara itu adalah bagian dari Dirjen Pajak memberikan kewenangan kepada penandatangan surat tugas, gitu ya? Benar, Majelis. Itu Kakanwil kemudian menugaskan saudara, itu maksud saudara, ya? Baik. Bu Azizatul, bagaimana? Masih ada kendala tadi, Mbak? Mohon izin yang mulia. Dulu ya ke panitera ya. Sebentar saya tanya panitera. Jangan sampai ada kesulitan. Belum masuk ya? Ya, belum masuk Bu Azizatul ternyata. Iya Pak. Ini masih kita coba untuk upload terus. Gini aja. Coba jangan pakai sistem upload dulu karena ini sudah sidang dimulai. Email. Kirim ke email ya. Oh baik. Untuk emailnya? Ada dikirim lewat apa Mbak? Oke. Nanti alamat emailnya akan Bu Azizatul terima melalui chat, ya. Baik. Chatnya ke chat Bu Azizatul atau ke mana itu? Sudah alamat emailnya sudah dikirim Bu Azizatul dan Ibu terima?
Dikirimkan melalui chat. Chat di Zoom. Oh, chat Zoom. Oke. Oh, baik. Sudah Baik, masuk? Sudah. Nah, kirim ke alamat email itu ya. Baik. Perlu dibantu atau bagaimana? Nggak apa-apa, silakan dibantu. Kami juga sudah mencoba upload di eTextCode dan berhasil, Pak Majelis. Ya sudah, kalau memang berhasil di eTextCode, nanti staf panitera yang akan masukkan ke SharePoint. Ibu nggak usah kirim email lagi. Oh, baik. Ya, dicek, ditunggu Baik, dulu. terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa di-download. Di eTextCode. Ada di eTextCode surat kuasa khusus nama filenya. Bukan, apa? Dokumennya apa? Betul. Surat kuasa khusus. Oh, surat kuasa khusus. Sudah ya, dimasukkan ke SharePoint. Belum masuk di komputerku. Oh ya, sebentar ya. Masih belum masuk? Enggak, di Teams yang dokumen para pihak kan? Dokumen para pihak, folder penggugat, folder apa lagi? 15 Januari, masih kosong. Oh, refresh. Oke, sudah masuk. Surat kuasa khusus 1, surat kuasa khusus 2. Ini ada penambahan kuasa, begitu maksudnya? Ini memberikan kuasa kepada Bung Siawan. Pak Bung Siawan udah hadir ini. Ya, ini atas permintaan Pak Majelis yang kemarin, Pak. Untuk surat kuasanya, jadi kami kirimkan karena agendanya kita hari ini kan untuk mendengarkan yang penjelasan tergugat sekaligus agenda hari ini, Majelis. Oh, gitu. Ya. Ada perubahan? Nggak ada kan, ini sama dengan yang sebelumnya ya? Betul. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih. Ini ada surat kuasa buat oleh Ibu Azizatul kepada Pak Bung Siawan. Ya, hari ini hadir Pak Bung Siawan. Jadi kalau sudah dikirim begini untuk yang Pak Bung Siawan, yang berikutnya nanti sudah cukup gitu. Baik, silakan Pak Bung Siawan, tadi ada yang mau disampaikan dari kuasa hukum? Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Jadi kami akan menanggapi terlebih dahulu khusus mengenai surat tugas yang menurut kami sudah cacat sejak awal persidangan. Jangan sampai persidangan ini dilanjutkan dihadiri oleh orang yang tidak berwenang atau orang yang tidak kita kenal. Yang pertama adalah kita rekonstruksi dulu yang mulia bahwa ini kan ceritanya ada penggugat, menggugat, tergugat. Penggugat adalah Ibu Aziza menggugat Direktur Jenderal Pajak. Kemudian tergugat Direktur itu memberikan kewenangan kepada Kakanwil, yaitu Bapak Tribowo. Kemudian Pak Tribowo lah yang membuat surat tugas. Nah kan ini cerita kronologisnya. Nah tadi tergugat menyatakan ada mengenai cap dirjen tersebut, tetapi yang kami pertanyakan adalah pemberian kewenangan itu bentuknya apa? Apakah sebuah surat? Apakah by telepon saja? Halo Pak Tribowo, tolong dong, saya digugat nih, tolong bikin surat tugas dong. Atau apa? Jadi yang pertama pemberian kewenangannya dulu nih, apa? Apakah sebuah surat? Apa itu pemberian kewenangannya? Yang kedua adalah mengenai tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah ini juga belum dijelaskan yang mulia.
dalam kondisi apa surat itu perlu ada tulisan atas nama AN titik Direktur Jenderal Pajak, atas kondisi apa surat itu tidak perlu AN titik Direktur Jenderal Pajak, itu yang mulia. Ini belum dijelaskan yang mulia. Tadi kan hanya dijelaskan mengenai cap dirjen tersebut, mengenai huruf G dan sebagainya, tetapi masih belum jelas nih. Yang pertama, pemberian kewenangannya dalam bentuk apa. Yang kedua adalah kenapa tidak ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Karena yang kami gugat bukan Tribowo. Yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Begitu yang mulia, itu dahulu mengenai legal standing dahulu yang mulia. Terima kasih. Baik, itu tadi sudah dijelaskan, dicoba dijelaskan oleh tergugat. Tergugat sudah mendengar tadi itu permasalahan yang disampaikan oleh penggugat, bahwa masalahnya dijelaskan mengenai runtutannya, jangan sependek itu, kira-kira seperti itu, ya. Nanti dijelaskan di sidang akan datang, tergugat ya. Dijelaskan bagaimana seharusnya Dirjen Pajak itu memberikan perintah kepada Kakanwilnya. Terus bagaimana Kakanwilnya memerintahkan kepada saudara bertiga ini, yaitu Ibu Siti Fadila, Pak Dedi Kusumanegara, serta Pak Tri Herianto, ya, supaya nanti bisa dipastikan bahwa saudara ini tidak berjalan sendiri, tapi memang atas nama Dirjen Pajak. Ya, tapi sejauh ini memang tidak ada orang lain yang mengaku mewakili Dirjen Pajak. Sejauh ini ya mereka bertiga ini yang berangkat ke pengadilan untuk menjadi petugas menjelaskan mengenai posisi Dirjen Pajak dalam persidangan. Saya rasa itu sambil menunggu ini, majelis perlu mempelajari mengenai pokok sengketanya. Nah, di sidang yang lalu, majelis sudah coba bertanya kepada Bu Azizatul untuk menjelaskan mengenai kronologi. Penting bagi majelis karena ini ada missing link antara permohonan yang diajukan dengan kronologi yang disampaikan. Ya, semula Bu Azizatul itu dikirimi surat SP2DK, betul ya Bu Azizatul ya? Nah, dari surat SP2DK itu kemudian Bu Azizatul datang ke KPP. Tidak, saya mengirimkan surat majelis. Oh, itu melalui surat, ya? Ya, itu melalui surat. Nah, mungkin saya jelaskan dari awal saja, majelis biasanya nggak. Boleh, silakan. Ya, justru itu yang majelis tunggu. Jadi ceritanya itu bermula dari tanggal 14 Agustus 2024. Pada waktu itu ada nomor WhatsApp pribadi tanpa perkenalan, tanpa ini dari lembaga mana mengirimkan surat SP2DK yang tertanggal 30 April 2024. Itu dikirimkan ke WhatsApp pribadi saya. Nah, pada waktu itu karena saya juga tidak paham ini dari mana, siapa orang ini. Jadi saya mengirimkan surat keesokan harinya kepada Dirjen Pajak untuk permohonan informasi dasar hukum tentang SP2DK yang dikirimkan melalui WhatsApp. Surat itu saya kirimkan melalui pos pada tanggal 15 Agustus 2024. Nah, karena kan saya melihat nih, ini surat yang tertulis tanggal 30 April, tapi kenapa baru dikirimkan tanggal bulan Agustus, seperti itu majelis. Nah, setelah itu karena memang tidak ada tanggapan juga dari Dirjen Pajaknya atas surat permohonan informasi yang saya sampaikan, saya menghubungi lagi kontak tersebut. Saya menanyakan beliau berasal dari mana, terus siapa, identitasnya itu apa, lembaganya dari mana, dan seperti itu majelis. Terus habis itu saya minta kalau memang ini dari DJP, coba lagi dikirimkan SP2DK, karena saya memang merasa tidak menerima surat yang dikirimkan dari tanggal 30 April tersebut. Jadi akhirnya tanggal 29 Agustus 2024 saya menerima kembali surat SP2DK melalui ekspedisi yang pada waktu itu saya cek ternyata ekspedisi tersebut tidak terdaftar di direktorat. Seperti itu. Nah, setelah itu saya komunikasikan tanggal 30 Agustus saya mengirimkan surat keberatan ke Inspektur Jenderal Pajak atas permohonan informasi yang kemarin tidak digubris sama Dirjen Pajaknya, seperti itu. Nah, setelah itu di tanggal 18 September saya menyampaikan tanggapan tertulis atas SP2DK yang kemarin saya terima di tanggal 29 Agustus 2024.
Seperti itu. Terus habis itu di tanggal 18 September saya menerima surat tagihan pajak, di mana pada waktu itu saya merasa di tanggal 13 Septembernya itu saya melakukan pembetulan, tapi ini surat tagihan pajak yang dikirimkan ke saya kok tidak berdasarkan atas surat pembetulan yang saya sampaikan di tanggal 13 September. Seperti itu majelis kronologisnya. Nah, tadi itu intinya yang saya cari ya, yang saya cari itu adalah ada surat menyurat, ya, surat menyurat SP2DK. SP2DK ini akhirnya diakui oleh KPP bahwa itu memang surat dari mereka, begitu ya? Betul. Betul. Berarti ini kira-kira resmi nih, ya, sebelum nanti terbukti tidak resmi. Nah, terus kemudian surat SP2DK itu pernah nggak Bu Azizatul datang ke KPP? Belum pernah. Ketemu sama orang? Belum pernah. Saya Belum selama pernah. ini hanya komunikasi melalui WhatsApp tersebut, WhatsApp Oke. yang mengaku AR tersebut. Ya. Nah, tapi Ibu akhirnya lakukan pembetulan SPT. Betul, karena setelah saya Meskipun cek, belum ketemu sama orang ya? ya betul, karena Oh. setelah dicek kembali ternyata memang SPT kemarin memang ada kekeliruan di bagian PPh 25, seperti itu majelis. Jadi saya melakukan pembetulan atas itu. Nah, berarti Ibu pembetulan SPT-nya itu berdasarkan SP2DK tadi, atau berdasarkan pencarian informasi Ibu sendiri, harusnya gimana ngisinya? Ibu baca lagi, oh ternyata ada salah gitu. Atau dikasih tahu sama yang petugas tadi itu, ini salahnya di sini gitu. Oh tidak pernah ada pemberitahuan, jadi saya mencari sendiri. Tapi memang berdasarkan SP2DK yang saya terima, karena kan saya merasa saya tidak ada tanggungan PPh 25 yang dimaksudkan oleh AR. Karena kan SP2DK-nya itu atas PPh 25. Terus saya cek kembali apakah kemarin ada kekeliruan atau bagaimana, seperti itu majelis. Ya, Ibu kan kurang lebih di SP2DK tadi itu, kalau saya baca ya dari kronologinya, dinyatakan Ibu ada penghasilan. Gitu. Betul demikian? Betul, tapi itu Ibu kan penghasilan. karyawan, ya kan? Ibu karyawan Ya. pabrik gitu ya? Ya. Betul. Di luar karyawan pabrik, kata si SP2DK, Ibu ada penghasilan lain gitu. Iya, demikian? betul. Nah, Betul. terus faktanya Ibu ada penghasilan lain. Faktanya adalah saya memang ada penghasilan lain pada waktu itu, tapi melalui pekerjaan lepas yang bukan itu penghasilan rutinan saya. Bukan rutin, betul. Ya. Nah, terus tapi Ibu memasukkan SPT pembayaran 25-nya. 25 itu bagaimana Ibu cara ngitungnya? Nah, itu saya hitung secara manual. Pada waktu itu saya juga dibantu oleh rekan keuangan, seperti itu majelis. Oh ya, kalau memang begini, ada penghasilan seperti ini, cara ngitungnya begini, maka kamu perlu membayar PPh 25 sebesar ini. Kira-kira seperti itu, Ibu? Ya, pada waktu itu seperti itu. Tapi saya waktu itu memang tidak mencentang salah satu kolom, di mana kolom itu tuh harusnya kan saya mengakui sebagai pekerjaan lepas, tapi tidak. Nah, itulah yang dipermasalahkan dalam surat tersebut. Nggak ada masalah dengan ini dulu. Kita cari STP terbitnya. STP terbitnya, bagaimana Ibu mengaitkan STP terbitnya itu tadi dengan SP2DK tadi? Jadi kan setelah SP2DK diterima, saya itu menerima STP yang diterbitkan itu tanggal 17 September 2024. Tapi bukan atas pembetulan. Kan saya melakukan pembetulan setelah saya menerima SP2DK, seperti itu majelis. Tapi dari pihak pajaknya tidak menerbitkan STP STP atas dasar pembetulan tadi, melainkan atas apa yang tetap kekeh lah intinya untuk SPT yang kemarin. Ya. Jadi yang majelis pengen tahu bagaimana Ibu yakin bahwa STP tadi terbit berdasarkan SP2DK ini, atau itu kira-kira Ibu aja gitu? Ya, karena memang kronologinya kan berasal dari SP2DK yang dikirimkan. Saya baru tahu kalau saya ditagih SPT tersebut melalui SP2DK, seperti itu majelis. Baik. Seperti itu ya.
Karena begini ini tergugat. Dari sistem saudara, dan itu juga sudah saudara jawab di dalam surat tanggapan. STP itu kan nggak bisa terbit sendiri kan ya? Betul yang mulia. Pasti ada, kalau saudara tulis di situ ada nota hitungnya. Betul begitu? Nah, nota hitungnya tadi itu juga nggak akan muncul sendiri kan ya? Betul. Pasti akan ada penelitiannya. Betul begitu? Baik, saudara sudah mengirimkan hasil penelitiannya ke majelis? Sudah yang mulia. Kapan saudara kirimkan? Tadi pagi. Oh, baik. Begini Bu Azizatul. Jadi ada asal-usul terbitnya STP. Asal-usul terbitnya STP adalah laporan penelitian. Ya, dan ini belum sampai majelis suruh, ternyata tergugat sudah ngirim. Justru itu makanya penting bagi majelis, mana hasil penelitiannya. Coba nanti dipelajari hasil penelitiannya itu. Ya, apakah STP itu yang terbit, yang digugat ini, yang minta untuk dibatalkan, itu muncul gara-gara SP2DK. Kita baca nanti dari hasil penelitiannya. Mbak, saya cek dulu. Di mana itu? Ada Mas Mbak ya? Mohon izin Yang Mulia, kalau boleh tergugat langsung ditampilkan saja, langsung share screen, langsung dijelaskan Yang Mulia, supaya kita bisa tahu. Ya. Sebentar, saya cari dulu. Tergugat. Yang mana filenya? Banyak sekali file saudara kirim hari ini. Judulnya kalau yang lembar perhitungan lem hit, kalau yang nota menghitungan not hit. Yang ada lab hit. Betul ya? Lab hit bukan lem hit, lab hit namanya. Recording in progress. Coba lebih mudah aja, seperti yang penjelasan Bu Azizatul tadi itu loh kan, mudah. Awalnya dia menerima SP2DK. Dari tergugat mengakui ini SP2DK dari saudara. Betul yang mulia. Namun SP2DK di sini tidak ada kaitannya dengan STP. Artinya Tunggu dulu satu-satu dulu. SP2DK itu betul saudara kirimkan. betul. Ya, betul. Nah, terus berarti diakui Bu Azizatul memang benar dari pihak DJP itu, STP, SP2DK-nya. Tadi kan saudara nggak pernah ketemu sama orang, ketemunya cuma sama WhatsApp, sama surat, kayak gitu. Nah, ini sudah diakui tergugat. Terus kemudian lanjut tergugat. Jadi di sini SP2DK itu sebagai media komunikasi, sebagai media untuk membangun komunikasi antara Fiskus dengan wajib pajak. Lebih ke arahnya ke klarifikasi yang mulia. Sedangkan STP itu berdiri sendiri, diawali dari lembar perhitungan, dari data yang dimiliki, datanya berupa data bisa internal kita, bisa dari wajib pajak. Dalam hal ini, dalam kejadian ini, data yang diperoleh adalah berupa SPP tahunan. Baik. Nah, sekarang SP2DK-nya bunyinya apa? Mohon izin yang mulia, untuk materi SP2DK kami belum bisa menjawab saat ini karena menurut kami objek gugatannya
sengketanya adalah SPP, bukan SP2DK. Maka mohon izin untuk tidak menjawab. Ya, coba saudara nanti pelajari ya, gugatannya penggugat itu karena SP2DK menurut tergugat loh ya, menurut penggugat loh ya, SP2DK yang terbit tidak sesuai prosedur. Ya, ini kan Bu Azizatul mencoba merangkai cerita, merangkai apa ya namanya, pemahaman lah gitu kan, ya Bu, merangkai kronologis. Gara-gara SP2DK lah saya diterbitkan STP. Makanya saya melakukan, daripada terbit STP, saya melakukan pembetulan. Saya sudah melakukan pembetulan kok masih disalahin. Kan gitu ceritanya. Coba tergugat. SP2DK ini nggak ada kaitan sama sekali. Atau saudara belum pelajari SP2DK-nya? SP2DK ini kaitannya tadi hanya sebagai klarifikasi yang mulia. Jadi bisa jadi SP2DK dengan STP diterbitkan oleh dua petugas yang berbeda, bisa jadi. Karena di sini berdiri sendiri dua surat ini. Ya sudah, jadi begini kesimpulannya. Bu Azizatul, ini saya pakai bahasa lebih sederhana aja, bisa dipahami Bu Azizatul. SP2DK-nya ini nggak ada kaitan. SP2DK itu betul adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPP, tapi bukan gara-gara SP2DK itu terbit STP. Itu Bu, bisa dipahami ya Bu? Ya majelis saya paham, tapi kan masalahnya pokok sengketanya tidak di situ gitu. Nah itu, pokok sengketanya adalah STP yang Ibu terima, itu kan ya? Ya tidak berdasarkan pembetulan, di mana kronologinya berawal dari SP2DK, seperti itu. Makanya secara tidak langsung, itu kan jadi harus ikut dijelaskan, tergugat. Kalau saudara nggak ikut menjelaskan, orang sebelumnya itu nerima kok SP2DK, gitu loh. Dan akhirnya sudah dibetulkan. Fakta itu kan nggak bisa atau gini, pembetulan STP, pembetulan SPT. Pembetulan SPT ini benar nggak sudah diterima oleh tergugat? Betul ya mulia. Oh betul, diterima Bu Azizatul. Terus kemudian perhitungan STP ini didasarkan pada pembetulan SPT tidak? Belum yang mulia. Mohon izin yang mulia boleh menyampaikan pendapat. Ya silakan. Makanya coba dirunut gitu kan. Kalau Ibu nolak bahas masalah SP2DK nanti jadi kepotong ceritanya. Kenapa kami tidak mau membahas tentang SP2DK? Ya karena menurut kami benar atau salahnya STP menurut kami seharusnya tidak dibahas di pengadilan pajak. Karena wajib pajak sudah mendapatkan ruang upaya hukum pasal 36 ayat 1 huruf C. Jadi di sini keadilan tetap bisa ditegakkan kalau BP menganggap STP ini tidak benar. Pengujiannya nanti ada di Kanwil DJP. Untuk itu pada majelis kami mohon untuk dipertimbangkan kenapa kami tidak bersedia menjawab tentang kronologis SP2DK. Karena materinya tentang STP. Sedangkan STP ini sebenarnya betul atau tidaknya cukup dilakukan di Kanwil, bukan di pengadilan pajak. Ini sesuai pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP. Demikian. Ya, itu nanti akan majelis tanyakan juga gitu kan ke mengenai upaya hukum. Tapi kan kita harus paham bahwa ini yang mengajukan upaya hukum ini adalah masyarakat awam. Ya kan? Masyarakat awam itu ya dia pengen tahu sebetulnya bagaimana prosedurnya. Bisa jadi dia salah gitu kan, salah jalur. Ini kan berarti kan sekaligus jadi sosialisasi buat masyarakat awam. Dalam hal ini khususnya Bu Azizatul bahwa seharusnya seperti ini jalurnya. Baik, kalau itu yang saudara minta dari tergugat. Mohon izin yang mulia. Ya, dari penggugat silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi saya mohon izin, yang mulia hakim jangan mau diatur-atur oleh tergugat yang mulia. Jangan sampai tergugat ini mengkondisikan hakim, mengkondisikan pengadilan. Mereka ini maunya kasus ini dibawa ke kandang mereka. Mereka tidak mau kasus ini dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena kalau di kandang mereka suka-suka dia mengintimidasi wajib pajak yang mulia.
Kami mesti kasih tahu dulu Yang Mulia, kenapa sampai ini bergulir ke pengadilan, karena tidak ada itikat baik dari tergugat. Kami berusaha mengirim surat, kami berusaha chatting, tapi mereka tidak mau membalas atau mereka malah mengintimidasi kami, Yang Mulia. Kami berusaha mendapatkan klarifikasi, tapi kami malah diintimidasi. Jadi kami tidak mau kasus ini dibawa ke kandang si tergugat kembali, Yang Mulia, karena di sana kami akan diintimidasi. Oleh karena itu kami mohon supaya Yang Mulia jangan sampai kita diatur-atur oleh tergugat ini, Yang Mulia. Kemudian kami mau menanggapi juga mengenai tadi adanya lembar penelitian, perhitungan, nota penghitungan yang menyebabkan terbitnya STP. Nah, tadi kan yang tergugat menyatakan bahwa ada lembar penelitian tetapi masih belum jelas nih. Lembar penelitian ini apakah lembar penelitian berdasarkan SPT yang normal atau berdasarkan SPT yang sudah pembetulan. Kalau ini berdasarkan SPT normal, ya udah batal Yang Mulia karena kami sudah membuat pembetulan. Ini belum ditegaskan Yang Mulia oleh tergugat. Nah, kemudian kami juga minta kalau memang bisa dihadirkan aja deh, dihadirkan AR sama kasihnya Yang Mulia. Kami sudah berusaha berkomunikasi dengan AR dan kasih, tetapi orang ini menjadi arogan dan tidak mau berkomunikasi dengan kami. Sepanjang kami tidak mau ngikutin maunya dia, maka kami tidak akan dikomunikasikan. Begitu Yang Mulia, ini yang terjadi di lapangan Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Ya. Tapi pertama jangan pakai istilah kandang lah. Ini kan nggak ada yang hewan di sini kan, semuanya kan orang-orang yang terhormat. Ya, jadi ya sudah, majelis paham maksud saudara. Mungkin saudara kesel kali ya, WA, chatting nggak dijawab ya, paham. Baik, majelis memahami lah kekesalan seperti itu berhadapan dengan institusi. Ya. Izin majelis. Tapi sebelumnya majelis perlu sampaikan, majelis nggak bisa Pak diatur-atur. Ya, di sini siapapun yang majelis lihat hanya penggugat sama tergugat saja. Majelis akan membuat putusan seadil-adilnya. Ya, nggak akan nanti putusannya karena diatur oleh A atau diatur oleh B, diatur oleh penggugat, diatur oleh tergugat, tidak bisa. Ya, silakan. Kalau saudara percaya dengan lembaga pengadilan ini, majelis akan membuat putusan seadil-adilnya. Baik, silakan Bu Aziza. Tadi ada yang mau sampaikan? Ya, izin majelis. Mungkin kalau tergugat tidak mau menyampaikan SP2DK, saya saja yang izin share screen untuk SP2DK-nya. Sudah dikirimkan ya Bu ya? Ibu mau share screen? Ya, sudah saya kirimkan di bukti P8. Ya, itu. Sudah. Nah, saya pengen tahu sebetulnya sengaja supaya tergugat saja yang mengirimkan SP2DK versi dia seperti apa makanya. Tapi ya sudah, ini kan keberatan itu tadi katanya. Keberatan untuk dibahas. Gitu ya. Begini. Sebelum itu, Ibu ada yang mau disampaikan? Bapak ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik, tergugat. Majelis sudah buka ini lembar perhitungan STP. Dari mana saudara menyimpulkan ada tambahan penghasilan 100.000 itu dari mana itu? Tambahan pokok pajak 103.033 di mana itu? Nggak ditulis itu di lembar perhitungan ini. Asal usulnya 100.000. Nanti akan kami sampaikan penjelasan detailnya di penjelasan tertulis di sidang berikutnya yang mulia. Ya, paham maksud majelis. Ini kan saudara nih ya, ini di sini perihal STP dan seterusnya, uraian perhitungan berdasarkan penelitian administrasi, detail pelaporan dan penyetoran serta perhitungan sanksi dan seterusnya. Langsung pokok pajak 100.000. Dari mana angka 100.000-nya? Sumbernya ada dari SPT yang mulia. Mungkin ada di bukan. Maksud majelis itu begini loh. Yang sederhananya begini. 100.000 karena Bu Azizatul itu nerima bisnis jual beli mobil atau apa gitu. Nggak ada ini 100.000 dari mana? Sumbernya dari SPT tahunan yang disampaikan penggugat. Ada di bagian halaman 1 formulir 1770. Ada di surat kami di halaman 13 STG majelis. Jadi kami upload di sidang sebelumnya. Namun untuk lebih detailnya nanti bisa kami jelaskan di penjelasan tertulis di sidang berikutnya. Apabila majelis menginginkan kami menjelaskan tentang
poin-poin bagaimana perhitungan atas SPP tersebut, Majelis, supaya lebih jelas. Iya ya, memang harus begitu. Saudara kan minta nih, Bu Azizatul nambah setiap bulan ini ada 200 sekian gitu kan, 200.000 sekian, terdiri dari 3, pokok pajak 103.000, denda pasal 7 100.000, pasal 14 sanksi administrasi 3.000. Nah yang 100.000 yang pertama pokok pajak itu yang dari mana? Ya, nanti coba Ya. kami buktikan. Kami jelaskan di penjelasan tertulis ya Bu ya. Baik. Nanti ujung-ujungnya akan begitu. Bu Azizatul merasa bahwa saya nggak ada itu 100.000. Penghasilan 100.000 per bulan dari mana? Sebenarnya Majelis hal seperti ini sudah sering kami alami. Jadi mohon dimengerti. Jadi setiap wajib pajak apabila tidak merasa tidak adil menerima STP yang tidak benar, kami sudah sering menerima permohonan pengurangan atau pembatalan STP Majelis. Jadi ini bukan kali pertama. Jadi itulah kami akan meneliti dengan sedetil-detilnya apakah benar ada ketidakbenaran. Apabila perhitungan salah akan kami kurangkan, apabila memang tidak seharusnya terbit akan kami batalkan. Nah, karena di sini itu kami beranggapan bahwa STP itu bukan objek gugatan, maka kami tidak siap atas materi detailnya perhitungan tersebut. Namun apabila penggugat mengajukan permohonan pasal 36 ayat 1 huruf C, tentu kami akan putuskan dengan seadil-adilnya. Apabila memang STP tersebut salah, maka pasti akan kami kurangkan. Ya, baik. Ya sudah, ini memang selanjutnya saudara teliti ya, dari mana nih angka 100.000, mengapa Bu Azizatul saudara wajibkan bayar 100.000, maaf bukan 100.000, 103.000 ya, 103.000, bukan yang denda pasal 7 100.000, bukan yang pasal 14 ayat 3 3.000, tapi yang 103.000. Nah, kemudian pertanyaan untuk tergugat, pertanyaan untuk penggugat. Meskipun tadi sudah secara sekilas saudara jawab, mengapa saudara tidak mengajukan permohonan penghapusan atas STP yang enggak pembatalan ya, permohonan pembatalan berdasarkan pasal 36. Oh iya yang mulia. Jawabannya sangat simpel ya mulia. Apakah DJP pernah mengedukasi kami? Ibu Aziza ini pernahkah diedukasi bahwa Anda bisa melakukan hal ini, melakukan hal itu? Pernahkah? Coba dijawab saja yang mulia oleh tergugat. Pasti nanti akan dijawab sama sebagainya. Pasti sudah kami lakukan gitu kan. Tapi ya kapannya itu ya orang ini namanya peraturan, semua masyarakat dianggap tahu. Saya bisa jawab itu Pak. Kira-kira seperti itu. Betul nggak tergugat? Betul yang mulia. Nah, udah itu aja. Jawaban kayak gitu-gitu. Nah maksud majelis begini. Sekarang kan ada kuasa hukum. Gitu kan. Kuasa kan tahu nih. Kalau diajukan permohonan mungkin akan selesai sebelum di pengadilan, gitu. Mungkin akan selesai sebelum pengadilan. Tadi sudah disampaikan juga disiratkan oleh petugasnya tergugat tadi itu. Ini selesai ini sebelumnya, ya. Seperti itu Bu Azizatul. Mau aja yang mulia. Sekaligus ya sebentar saya sampaikan dulu. Bu Azizatul, Ibu kan sebagai masyarakat umum nih sekaligus nih ya sosialisasi bahwa upaya hukum itu sebelum sampai di pengadilan itu sebetulnya ada upaya hukum di lingkungan atasan mereka. Ini yang terbitkan kepala KPP yang beres-beresin kayak gini ya Kak Kanwil lah, gitu kan. Ada upaya hukum namanya pasal 36 di mana yang kayak gini-gini ini ya akhirnya nanti dibereskan oleh tanggung jawabnya Kak Kanwil. Kira-kira seperti itu Bu Azizatul. Baik, silakan Pak Kuasa Hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi lagi-lagi kami menegaskan bahwa kami tidak mau dibawa ke, jangan bilang kandang deh, ke markas paguyuban oknum pajak ini yang mulia. Kami tidak mau dibawa ke markas paguyuban mereka.
Kenapa? Karena di sana bukannya dapat keadilan, bukannya dapat klarifikasi, malah diintimidasi Yang Mulia. Itu sudah sering terjadi Yang Mulia. Jadi kami mohon lagi sekali lagi Yang Mulia jangan mau lagi ya hakim diatur-atur oleh tergugat supaya ini dibawa keluar pengadilan. Kami mau tetap di pengadilan. Kemudian baik. lagi Yang Mulia. Silakan lanjutkan. Nah, baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tetap meminta AR dan Kasih dihadirkan karena AR dan Kasih ini sangat berperan penting, bahkan ada chatting-chattingnya bahwa mereka terlibat sangat kuat dalam perihal ini Yang Mulia. Kemudian mengenai STP diterbitkan berdasarkan apa ini masih belum jelas. STP itu diterbitkan berdasarkan SPT normal atau SPT pembetulan. Apabila berdasarkan SPT normal, maka kita perlu minta penjelasan kenapa STP diterbitkan berdasarkan SPT normal bukan SPT pembetulan. Apa alasannya dan apa dasar hukumnya. Seperti itu Yang Mulia. Dan mohon izin Yang Mulia, perlu ditegaskan dulu juga si tergugat ini mau nggak dilanjutin kasusnya. Kalau dia terus mengatakan kami tidak mau jawab, ya nggak usah dilanjutin Yang Mulia, nggak usah lanjutin, selesai Yang Mulia. Mohon supaya tergugat ini dijelaskan, dipertegas bahwa hakim itu meminta harus dikasih Yang Mulia, gitu loh. Jangan sampai udah diminta minggu depan atau bulan depan dia bilang kami tetap tidak mau kasih, ya percuma kita sidang begini Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ini sudah semuanya sudah nyampe sini nih dokumennya, ya. Apa namanya? Ya sebetulnya ini di proses sebelumnya itu pasal 36 itu keluar semua, tapi ya sudah, ini karena sudah masuk di pengadilan, majelis minta untuk dikeluarkan semuanya. Sekarang sudah keluar semua dokumennya. Sebetulnya tinggal, nah, Mohon izin Yang Mulia, bukan dokumen yang kami minta penjelasan. Itu Yang Mulia. Sudah Pak, tadi sudah dijelaskan kalau Bapak catat tadi itu keterangannya tergugat, ya. Belum Yang Mulia, jadi belum ada Coba. penjelasan kenapa SPT normal yang menjadi landasan atas terbitnya STP. Kenapa bukan SPT pembetulan yang menjadi landasan terbitnya STP? Itu belum ada penjelasannya Yang Mulia. Oh, kalau itu. Kalau keterangan tentang itu nanti kata dia akan diberikan kalau itu diajukan dalam bentuk pasal 36. Dia akan jawab penjelasan itu. Tadi sudah disampaikan tadi. Betul gitu tergugat. Betul Mas Idris. Mohon izin Yang Mulia, ini sekarang bukan sidang pasal 36, sekarang sidang pengadilan pajak Yang Mulia. Tidak ada norma hukum Yang Mulia yang mengharuskan atau mewajibkan penggugat itu mengajukan pasal 36 Undang-Undang KUP dan tidak boleh mengajukan gugatan. Tidak ada atas hukumnya Yang Mulia. Kalau mau mengajukan pasal 36 silakan. Kalau mau mengajukan gugatan ya silakan juga. Dan sekarang ini kita sedang di pengadilan gugatan Yang Mulia, bukan urusan 36 pasal 36 itu nanti aja urusan lain Yang Mulia. Sekarang di sidang ini kami meminta penjelasan tersebut kepada tergugat Yang Mulia. Dan kami mohon hakim jangan mau diatur-atur oleh tergugat. Jangan sampai ini dibawa keluar pengadilan. Kami mau ini dibuka di pengadilan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Enggak lah, nggak diatur-atur. Kenapa diatur-atur?
Baik, mohon maaf tadi tergugat penggugat majelis harus bermusyawarah dulu. Tergugat penggugat begini, dari tergugat, saudara mau hadirkan AR bersama kasihnya ini. Mohon izin Yang Mulia, kurang jelas. Tadi kan penggugat meminta, saya ingin tahu ini alasannya apa diterbitkan STP, gitu kan? Supaya bisa jelas mengapa bisa terbit STP, mohon dihadirkan AR dan Kasih. AR namanya Nur Setianingsih dan Kasih namanya Isdariana. Ya. Nah, sekarang pertanyaan majelis ke saudara. Saudara mau hadirkan atau tidak hadirkan? Kami keberatan, Yang Mulia. Kenapa? Kami keberatan, Yang Mulia. Oh ya, karena saudara masih mau gunakan itu. Proses 36, menurut saudara ya? Betul, karena pengajuan upaya hukum harus berjenjang. Ketika nanti putusan kami atas pasal 36 ayat 1 huruf C ternyata menurut penggugat masih tidak benar, baru dipersilahkan untuk mengajukan gugatan. Demikian majelis. Ya. Baik. Baik, Demikian. mohon izin majelis sedikit menambah. Nah, ini yang bicara Pak Kavi kah? Betul Yang Mulia. Oh ya, silakan kuasa hukum. Baik, terima kasih majelis. Tadi tergugat menyampaikan bahwa menurut tergugat kita sebagai penggugat harus mengajukan upaya hukum berdasarkan pada ketentuan pasal 36. Nah, menurut kami tidak ada norma yang mengatur tentang keharusan penggugat harus mengajukan pasal 36 gitu majelis. Tidak ada ketentuan norma yang menyatakan bahwa dengan diterbitkan STP harus menggunakan pasal 36. Itu menurut kami tidak ada ketentuan atau norma yang menyatakan harus. Terus yang kedua, juga menanggapi terkait dengan dihadirkannya AR dan Kasih pada persidangan selanjutnya, yaitu untuk mengklarifikasi apakah STP yang diterbitkan ini berdasarkan pada SPT pertama atau berdasarkan SPT pembetulan. Nah, ini supaya menjadi clear gitu majelis. Jadi menurut hemat kami AR dan Kasih ini harus dihadirkan dalam proses persidangan ini majelis. Terima kasih. Baik, ada hal lagi yang mau disampaikan oleh tergugat dan penggugat? Masih ada Yang Mulia? Ya, silakan penggugat. Baik, terakhir Yang Mulia, terima kasih. Jadi persidangan kali ini agak absurd Yang Mulia, agak aneh Yang Mulia, karena ini pertama kali dalam sejarah tergugat itu menolak memenuhi permintaan hakim. Yang Mulia, majelis hakim Yang Mulia, terlebih lagi mereka adalah pejabat pemerintah Yang Mulia. Mereka itu tidak perlu bayar kalau menghadirkan ahli dan saksi. Tetapi kami kalau menghadirkan saksi itu perlu bayar Yang Mulia. Mereka tidak perlu bayar, bahkan tidak mau hadir. Padahal mereka ini digaji oleh kita semua, oleh uang rakyat Yang Mulia. Jadi solusi dari saya begini saja. Yang Mulia tetap memerintahkan untuk menghadirkan AR dan Kasih. Kemudian tergugat kalau memang tidak mau hadirkan, bikin surat saja, bikin surat tertulis di sidang berikutnya bahwa kami menolak. Kasih tahu dasar hukumnya apa. Dasar hukumnya apa ini pejabat tidak mau menghadirkan sesuai permintaan dari majelis hakim yang terhormat gitu Yang Mulia. Jangan sampai ini pengadilan dikangkangi, dikencingin sama si oknum-oknum paguyuban pejabat pajak ini Yang Mulia. Itu yang pertama Yang Mulia. Yang kedua,
kalau memang tergugat itu tidak mau lagi melanjutkan sidang ini atau merasa sidang ini memang tidak memenuhi pasal 36 dan sebagainya, sidang berikutnya cukup kasih surat aja Yang Mulia, tidak usah hadir lagi. Karena toh tidak ada yang mau dibahas oleh si tergugat ini. Tidak usah hadir lagi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kan ini terkait dengan bukti. Ya, saksi itu kan termasuk salah satu bukti, ya kan? Kalau pihak tidak mau menghadirkan bukti, ya pasti dia sendiri yang akan ambil kerugiannya, itu kan? Ya terserah kepada tergugat, dia sendiri ambil kerugian itu. Majelis nggak maksa, ya. Majelis akan mempertimbangkan seadil-adilnya. Terasa itu? Cukup Bapak, Ibu? Cukup ya? Dari tergugat ada yang disampaikan lagi? Cukup, Majelis. Dari penggugat ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Majelis. Cukup ya. Begini, menurut majelis, sidang pemeriksaan itu adalah sarana bagi majelis untuk memahami sengketa secara lebih baik dibandingkan dari yang dituliskan. Dan kesempatan bagi para pihak untuk menyerahkan bukti, ya, mendukung pendapatnya masing-masing. Bagi majelis sudah cukup mendengar dan memperoleh bukti yang disampaikan oleh para pihak. Ya, dari sidang 2 kali sidang ini. Jadi menurut majelis, mohon izin Yang Mulia, mohon izin. Ya, Mohon maaf, mohon sidang ini jangan langsung dicukupkan karena masih ada PR dari tergugat mengenai kewenangan tersebut. Kewenangan dari surat tugas Yang Mulia ini masih belum jelas Yang Mulia. Ya. Jadi menurut majelis nanti, ya, urutannya begini, Bu Panitera. Nah, saya bicara dulu sama Bu Panitera. Baik, begini. Ini diatur sama Bu Panitera ini kalau jadwal saya ya. Enggak, saya ngatur. Ya, jadwalnya ditunda di minggu depan. Ya, para pihak harus diingat, terutama untuk tergugat. Saudara belum menjawab pertanyaannya penggugat tadi itu. Coba saudara jelaskan. Lebih panjang daripada ini. Ya. Dasar hukumnya apa sih Pak Dirjen? Itu menugaskan Kakanwil. Saudara tadi sebutkan katanya ada pelimpahan kewenangan. Ya dibahas pelimpahan kewenangannya itu aturannya mana, pasal berapa melimpahkan ke Pak Kakanwil, gitu kan? Nah, terus kemudian Pak Kakanwil menugaskan Bapak Ibu bertiga. Bagaimana bisa Pak Kakanwil itu melimpahkan ke Bapak Ibu bertiga? Ya dijawab, Bu. Kalau cuman ini ya, yang sudah saudara kirimkan ini, itu hal pendek-pendek aja gitu, singkat-singkat saja, kayak pengetahuan umum aja gitu. Enggak, jangan. Secara hukum, bagaimana pelimpahan wewenang dari Pak Kakanwil ke saudara, dari Pak Dirjen ke Pak Kakanwil. Saya berharap ini jadi tulisan 1 halaman atau 2 halaman. Ya. Baik, Majelis. Nah, sidang berikutnya itu minggu depan, majelis hanya menerima itu saja. Udah, kalau tidak ada dokumen bukti, bagi majelis sudah cukup itu. Jadi sidang ke depan itu, minggu depan, itu bagi majelis adalah sidang terakhir untuk sengketa ini. Demikian ya, tergugat, penggugat. Baik, mohon izin majelis sedikit. Bentar, satu-satu ini bicara siapa nih? Pak Kavi dulu. Ya, silakan. Baik, majelis. Tadi kan majelis menyatakan bahwa minggu depan adalah sidang terakhir. Mohon izin sedikit atas hal tersebut. Ya, kami berharap dari tergugat menghadirkan AR seperti apa yang telah kami mintakan tadi. Terus yang kedua juga tergugat untuk menjawab apakah penerbitan STP ini didasarkan pada SPT pertama
atau SPT pembetulan. Itu kami di sidang selanjutnya kepada tergugat itu mohon untuk dijawab. Demikian. Terakhir Yang Mulia. Ya, silakan ganti sekarang Pak Fungsiawan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Cuma menambahkan sedikit saja Yang Mulia, tadi kan tergugat lagi-lagi kami menyatakan bahwa beliau-beliau ini pengen membawa ini ke paguyuban mereka supaya bisa diproses di tempat mereka. Tetapi kalau kita analisa secara logika Yang Mulia, bukankah sama saja hal tersebut dibuka di pengadilan ini dengan dibuka ketika kita minta permohonan penghapusan STP kan sama saja Yang Mulia. Jadi itu saja Yang Mulia, kenapa dipersulit, kenapa susah gitu. Gampang saja Yang Mulia. Sama saja dibuka di sekarang. Ya, nanti saudara baca di putusannya. Terima kasih atas masukannya. Ya. Ada lagi sampaikan penggugat? Cukup ya? Baik, ini mungkin Yang sedikit. penting, oh ya. Baik, mungkin ini sedikit majelis. Mohon izin ya, apabila nanti kami diperlukan, apakah kami nanti minggu depan bisa menghadirkan ahli apabila kami merasa perlu untuk melakukan pembuktian lanjutan? Saya rasa cukup ya. Itu sudah dijelaskan itu panjang lebar. Ahli untuk apa, Pak? Saya udah baca sih di bantahan saudara itu, saudara menghadirkan ahli. Saya rasa udah diakui itu bahwa itu besiking kok oleh mereka. Bukan itu masalahnya. Ya. Bu Azizatu, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup kali Ibu ya? Saya sudah cukup Pak. Ya, yang penting Ibu STP-nya ini batal gitu kan, yang diinginkan itu kan. Ya sudah, nanti itu putusan majelis nanti silakan saudara baca. Sidang akan dicukupkan di minggu depan tanggal 22 Januari. Demikian ya, tergugat ya. Baik, Yang Mulia. Baik. Jawab ya tadi itu ya, pertanyaan penggugat ya. Baik, Yang Mulia. Nah, itu saja. Baik, sidang berikutnya dilanjutkan tanggal 22 Januari 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih kehadiran para pihak, saudara peninggalkan fraksi. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.